Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah hidup yang bisa dibaca semua orang. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 yang demikian bunyinya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudaraku yang dikasih, sebagai ilustrasi ini, papan reklama yang besar, yang gambarnya jelas, tulisannya jelas, ditempatkan di perempatan jalan, ditempatkan di jalan yang ramai. Ini otomatis ya. Setiap orang yang lalu di sana, entah itu motor, mobil, atau truk, atau kendaraan lain, atau pejalan kaki, otomatis akan membaca dan melihat gambar itu. Menarik di hatinya. Nah demikian seorang percaya. Dimanapun berada, kapanpun waktunya, itu sebagai surat pujian. Artinya mudah dibaca dengan sesama. Karena mereka adalah terang dan garam dunia. Nah, yang bagian yang pertama, saudaraku. Hal yang penting dari firman Tuhan itu apa toh? 1. Kehidupan orang Kristen itu mempunyai dampak atau dimensi publik yang tidak boleh tersembunyi, harus terang, transparan. Karena dia adalah garam dan terang dunia. 2 Korintus 3 ayat 2. Hal yang kedua, yang penting, surat pujian itu harus mudah dibaca pada setiap orang. Karena gaya hidupnya jelas. Gaya hidup yang baik maksudnya. Matius 5 ayat 16. Kemudian hal yang ketiga yang penting, fungsi orang percaya itu sebagai Alkitab yang berjalan. Berjalan dimanapun juga, kapanpun juga. Itu adalah sebagai kesaksian yang hidup. Yakobus 1 ayat 22. Bagian yang kedua sekarang praktek nyata. Hidup yang bisa dibaca oleh setiap orang itu prakteknya bagaimana? 1. Menolak hidup yang jahat, yang tersembunyi, menolak itu. Tetap jujur dan transparan dan harus kerja keras. Jangan enak-enak nongkrong aja, enggak. Kerja keras dibuktikan. Dimanapun dia itu sebagai saksi yang hidup. 2 Korintus 3 ayat 2. Praktek yang kedua. Tidak ikut memberikan hoaks. Kabar yang buruk, tidak. Tapi justru menunjukkan gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik bagi tetangga atau masyarakat. Semangat hidup bagi sesama. Filipi 2 ayat 15. Praktek yang ketiga, aktif berdampak positif dalam masyarakat. Aktif berdampak positif dalam tetangga, masyarakat, bangsa. Jelas. Matius 5 ayat 16. Praktek yang keempat, menolak kemunafikan. Mengaku salah kalau salah. Minta ampun kepada setiap orang kalau dia salah. Terutama kepada Tuhan tentunya. Dan dia tetap rendah hati. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Bagian yang ketiga sekarang, kesimpulan. Bagaimana hidup yang bisa dibaca semua orang itu. Kesimpulan yang pertama. Transparan.
tanpa topeng kemunafikan. Mazmur 139 ayat 23. Kesimpulan yang kedua, fungsi Alkitab yang berjalan dalam masyarakat dimanapun dan kapanpun waktunya. 1 Petrus 2 ayat 12. Kesimpulan yang ketiga, kesaksian yang sangat positif untuk sesama dimanapun dan kapanpun mereka. Matius 5 ayat 16. Nah saudaraku, saya akan terus berdoa untuk saudara dan saya tentunya. Karena saudara dan saya sudah hidup yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu mari kita, gaya hidup kita harus kita tunjukkan. Kita saksikan sebagai dan terang dunia kepada siapapun. Supaya semakin banyak melalui kita ini orang yang mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus. Immanuel. Amin.